Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan 15. Jadi untuk pertemuan ke-15 ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu teks eksposisi. Jadi ada 4 KD yang kita akan bahas terkait dengan teks eksposisi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas KD 33, khususnya pada indikator 331, yaitu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Nah, sekarang sebelum kita terlalu jauh, kita harus paham dulu apa itu tesis. Yang dimaksud tesis dalam teks eksposisi yaitu gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks eksposisi. Jadi ada gagasan atau pandangan yang dikemukakan penulis terkait teks eksposisi, yang mana disebut gagasan atau pendapat. Misalnya ada pernyataan SMA Negeri 5 Parepare merupakan sekolah unggulan, itu kan gagasan atau pendapat. Nah, itu yang disebut dengan tesis. Kemudian argumen adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan penulis untuk mendukung pendapatnya. Jadi ada argumen berupa pernyataan-pernyataan yang disampaikan penulis untuk mendukung pendapatnya ini. Itulah yang disebut dengan argumen dalam teks eksposisi. Jadi biasanya ada 3-4 pernyataan. Nah, misalnya kalau tesis tadi saya katakan SMA Negeri 5 merupakan sekolah unggulan di Kota Parepare, nah, bisa kita buat pernyataan yang mendukung argumen tersebut. Misalnya ya, pihak sekolah berusaha memaksimalkan kegiatan pembelajaran untuk menciptakan siswa berprestasi di SMA Negeri 5 Parepare. Itu argumen yang mendukung bahwa SMA 5 merupakan sekolah unggulan. Kemudian rekomendasi, yang dimaksud rekomendasi dalam teks eksposisi ini berupa satu kalimat saja, saran atau solusi yang disampaikan penulis terkait hal yang dibahas dalam teks. Jadi apa saran terkait argumen ini? Jadi kalau nanti tadi argumennya adalah tesisnya adalah SMA 5 sekolah unggulan, mungkin rekomendasinya untuk mencapai prestasi yang maksimal sebaiknya Anda bersekolah di sekolah unggulan. Nah, itu rekomendasi, saran terkait dengan tesis dan argumen yang disampaikan. Nah, sekarang contoh. Di buku paket itu ada contoh teks berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Nah, itu adalah teks pidato. Kalau Anda mau baca, silahkan dilihat. Dia ada di buku paket pada halaman 54. Ini judulnya, Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Silahkan Anda baca sendiri, saya tidak usah bacakan supaya video kita tidak terlalu lama. Nah, dari teks ini kita bisa dapatkan bahwa tesis atau pernyataannya adalah narkoba sangat berbahaya bagi generasi muda. Inilah pendapat atau tesis, pendapat penulis dalam teks ini bahwa narkoba itu ternyata berbahaya bagi generasi muda. Nah, ada 3 argumen yang dikemukakan untuk mendukung pernyataan ini. Yang pertama, jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Inilah argumen yang memperkuat ini. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena ternyata itu pengguna narkoba di SMP, SMA, bahkan SD itu sudah sampai 7 juta orang. Berarti ini sudah berbahaya ini, karena sudah masuk ke lingkungan pendidikan. Sudah ada 7 juta, berarti ini yang menunjukkan bahwa inilah argumen yang mendukung bahwa memang ini sudah berbahaya ini bagi generasi ini. Kemudian argumen kedua, efek kerusakan akibat minuman keras dan narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Ini argumen kedua yang mendukung. Kenapa berbahaya? Karena ternyata bukan hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang yang ada di sekitar kita. Itulah bahayanya narkoba. Ini argumen kedua yang mendukung. Argumen ketiga, tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar, miras dan narkoba akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Nah, bahaya ketiganya apa? Menurut argumen ini, bahayanya adalah dia bisa juga menghancurkan pembangunan nasional. Kalau generasi muda yang rusak, itu kan tidak ada lagi generasi yang akan membangun negara kita, karena semuanya sudah teler karena narkoba. Itu tidak ada yang bisa berpikir untuk pembangunan nasional. Jadi inilah 3 argumen yang mendukung tesis. Kemudian rekomendasinya, berdasarkan ini ada rekomendasi yang diberikan penulis, yaitu generasi muda calon penerus seharusnya menyatakan, ini ciri rekomendasi ini, seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara. Apa caranya? Itu ada dalam teks. Jadi rekomendasinya adalah
seharusnya menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Ini rekomendasi yang disampaikan dalam teks. Itu ada dalam buku teks di buku paket halaman 55. Jadi bisa Anda baca sendiri nanti. Nah, sekarang untuk kegiatan evaluasi, ya, bacalah teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan pada buku paket halaman 56 sampai dengan 57. Jadi teksnya ini untuk tugas Anda, evaluasinya, kegiatan evaluasinya ini Pembangunan dan Bencana Lingkungan, dia pada halaman 56 sampai 57. Kemudian berdasarkan teks tersebut, ya, identifikasilah tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks tersebut. Jadi cari kira-kira apa tesisnya, argumen pendukungnya apa, kemudian rekomendasinya apa, cara kerjanya seperti ini tadi. Sudah ada contoh yang saya berikan. Nanti Anda kerjakan di lembar kerja. Nah, ini lembar kerja pertemuan ke-15. Tulis nama nih kelas. Nah, sisa Anda isi tesis apa? 1 kalimat saja. Argumen, cari argumen 3 kalimat, ya, yang berupa argumen. Rekomendasi 1 kalimat saja. Jadi ini yang Anda isi. Nah, kemudian nanti itu Anda upload ke Google Classroom. Sama pertemuan-pertemuan sebelum, jangan lupa Anda isi daftar hadir. Materi Anda bisa download PowerPoint tadi dengan lembar kerja ada di sini. Kemudian tugas Anda upload di sini. Oke, baik untuk anak-anakku sekalian. Pertemuan kali ini saya akhiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.